warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Makom Mbah Nur Iman Melangi. Ada hal yang menarik. Di sini terpampang hari ini baru saja diganti. Mungkin Anda semua sudah tahu sosok kiai atau ulama bernama Kiai Nur Iman dari Melangi. Kiai Nur Iman Melangi atau Raden Mas Sandiyo itu diperkirakan lahir pada sekitar abad ke-18 atau tahun 1700-an. Beliau adalah pendiri dari Dusun Melangi, Sleman, Yogyakarta. Melangi merupakan kiai pertama yang mengajarkan agama kepada masyarakat setempat sehingga dusun yang dibangun disebut Mulangi atau Melangi. Kelahirannya beliau ini bernama Bendara Raden Mas Sandiyo, yakni pada tahun 1708. Kemudian beliau wafat pada tanggal 4 Juni 1744. Beliau dimakamkan di Komplek Masjid Patok Negoro An-Nur Melangi. Beliau adalah putra dari Amangkurat keempat. Ibu beliau bernama Bendara Raden Ayu Ratna Susilawati. Kemudian istri beliau bernama Raden Ayu Gelang. Kemudian putra beliau bernama Pangeran Haryadipa Negara. Raden Mas Sandiyo merupakan putra pertama dari Raden Mas Surya Putra yang bergelar Raja Amangkurat keempat dengan Raden Ajeng Retno Susilawati, putri dari pahlawan nasional Untung Suropati yang saat itu bergelar Adipati Wiranegara. Raden Mas Sandiyo juga merupakan saudara tertua para tokoh kerajaan Mataram, antara lain Pangeran Haryamangkunagara, yakni ayah dari Raden Mas Said, kemudian Raja Pakubuwono II, dan kemudian Raja Hamengkubuwono ke-1. Tapi tahukah Anda, ternyata beberapa waktu yang lalu itu kan beredar di media sosial ya, ternyata nasab atau silsilahnya Kiai Nur Iman Melangi itu katanya itu dipelencengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Makom Mbah Nur Iman Melangi. Ada hal yang menarik. Di sini terpampang hari ini baru saja diganti silsilah yang tertera di Makbaroh atau di Makom Mbah Nur Iman. Kita bacakan dari beliau Mbah Nur Iman atau BPH Sandiyo Kiai Nur Iman. Ini putra dari Retno Ayu Retno Susilawati, yaitu berarti cucu dari Untung Suropati pahlawan nasional dari garis ibu, terus dari garis ke bapak. Mbah Nur Iman berarti anak Amangkurat IV atau Suryo Putro, terus ke atas Pangeran Puger. Tapi saat ini sudah ada proses atau belum dari pihak keluarga dari Mbah Kiai Nur Iman Melangi ini terkait tentang pemelencengan silsilah atau nasab tersebut. Dan ini silsilah yang benar yang ditulis oleh Raden Tubagus Nur Fadil Al-Bantani. Kita lihat bersama ya. Jadi silsilah Kiai Nur Iman Melangi itu ke Syarif Hidayatullah atau Sunan Maktum Gunung Jati II, dan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW jalur riwayat An-Naqawi, Al-Bukhari, Al-Husaini. Jadi beliau ini adalah salah satu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sehingga misalkan orang-orang itu kok masih bingung, masih ragu tentang para wali songo, ini sudah banyak sekali data yang valid, yang otentik bahwa mereka itu keturunan wali songo, itu positif nyambungnya itu ke Kanjeng Nabi. Sementara kalau Ba'alawi atau para habaib dari zaman, itu kan hingga saat ini belum bisa membuktikan keterpautan atau ketersambungan mereka kepada Kanjeng Nabi. Jadi silsilah atau nasab beliau Kiai Nur Iman Melangi itu nyambung ke Kanjeng Nabi, tapi tidak lewat jalur Ubaidillah atau Faqih Muqaddam. Kita baca silsilahnya ya. Nomor 1 Sayyidah Syarifah Fatimah Zahra. Kemudian nomor 2 Sayyid Syarif Asyahid Al-Husain. Kemudian nomor 3 Sayyid Syarif Ali Zainal Abidin. Nomor 4 Sayyid Syarif Muhammad Al-Bakir. Nomor 5 Sayyid Syarif Imam Ja'far As-Shadiq. Nomor 6 Sayyid Syarif Musa Al-Kadhim. Nomor 7 Sayyid Syarif Ali Ar-Ridho. Nomor 8 Sayyid Syarif Muhammad At-Taqi atau Sayyid Syarif Muhammad Al-Jawad. Kemudian nomor 9 Sayyid Syarif Ali An-Naqi Al-Hadi. Nomor 10 Sayyid Syarif Ja'far Az-Zaki. Nomor 11 Sayyid Syarif Ali Ashqari. Nomor 12 Sayyid Syarif Abdullah. Nomor 13 Sayyid Syarif Ahmad. Nomor 14 Sayyid Syarif Mahmud. Nomor 15 Sayyid Syarif Muhammad. Nomor 16 Sayyid Syarif Ja'far. Nomor 17
Sayyid Syarif Ali. Nomor 18, Sayyid Syarif Makdum Husain Jalaluddin Al-Bukhari atau Jalal Azamat Khan. Kemudian nomor 19, Sayyid Syarif Makdum Ahmad Kabir. Nomor 20, Sayyid Syarif Makdum Jalaluddin Husain. Nomor 21, Sayyid Syarif Makdum Mahmud Nasiruddin atau Mahmudinil Kubro. Nomor 22, Sayyid Syarif Makdum Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro, atau lebih populer dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Nomor 23, Sayyid Syarif Ali Nurul Alam. Nomor 24, Sayyid Syarif Abdullah Umdatuddin. Nomor 25, Sayyid Syarif Hidayatullah atau Sunan Makdum Gunung Jati kedua. Nomor 26, Pangeran Pasarian Muhammad Arifin yang menikah dengan Ratu Nyawa binti Raden Fatah Demak dengan Asyikah atau Ratu Jumanten atau Ratu Panggung binti Sunan Ampel Al-Bukhari Al-Kadzimi Al-Husaini. Kemudian nomor 27, Pangeran Dipati Cirebon yang menikah dengan Ratu Wanawati Raras binti Fatahillah atau Fadilah Khan Al-Bukhari Al-Husaini. Nomor 28, Ratu Ayu Sakluh yang menikah dengan Bupati Batang Terah Ki Juru Mertani Terah Sunan Giri Al-Jalani Al-Hasani. Nomor 29, GKR Batang yang menikah dengan Sultan Agung Mataram. Nomor 30, Susuhunan Amangkurat I Mataram. Nomor 31, Susuhunan Pakubuwono I. Nomor 32, Susuhunan Amangkurat IV yang menikah dengan Raden Ajeng Retno Susilowati binti Untung Suropati. Nomor 33, Raden Mas Sandio atau Kiai Nur Iman Melangi. Sumber kolaborasi data ini adalah nomor 1, hasil isbat nasab Tubagus Muhammad Nur Fadil dari Nakib Mesir, Irak, dan India. Jadi sumbernya itu tidak cuma dari Indonesia saja. Kemudian nomor 2, manuskrip Nusantara, yakni data keprabon asal-usul Kesultanan Cirebon, kemudian manuskrip Bangkalan, kemudian serat Penengen, kemudian serat Sarasilah leluhur ing Kadanurejan Yogya, kemudian Nagara Kertabumi. Nomor 3, hasil sampel tes Y-DNA dan peta genetik migrasi leluhur dari Hijaz, Irak, Asia Tengah atau Uzbekistan, kemudian ke Asia Selatan yakni Pakistan, India, Asia Timur dan Tenggara yakni Campa, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Sama sekali terbukti tidak dari Irak ke Yaman seperti versi yang Ba'alawi. Keempat, kesesuaian data sejarah pengguna gelar Makdum bukannya Habib. Kemudian nomor 5, naskah Nagara Kertabumi. Kemudian nomor 6, serat Raja Putra. Kemudian nomor 7, serat Sarasilah leluhur ing Kadanurejan Yogya. Jadi sudah jelas ya silsilahnya seperti ini ya. Jadi kalau sekarang itu kok silsilahnya Kiai Nur Iman Melangi itu kok disambungkan atau dibelokkan atau diklaim sebagai Ba'alawi, itu adalah pemelencengan data dan pemelencengan sejarah. Harusnya hal ini pihak keluarga atau terah atau keturunan Kiai Nur Iman Melangi itu melakukan upaya untuk kembali meluruskan sejarah atau nasab tersebut, karena ini sangat berbahaya. Ini bisa merugikan rakyat yang ada di Indonesia, karena secara tidak langsung ini kan memelencengkan sejarah, artinya membohongi rakyat Indonesia dengan pengklaiman sepihak tanpa dasar, tanpa data yang jelas. Karena kalau pemelencengan sejarah atau pemelencengan nasab ini dibiarkan saja, ini sangat berbahaya bagi generasi muda dan generasi yang akan datang.